Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba presentasikan materi kaitannya dengan hukum keimigrasian. Baik, jadi langsung saja. Hukum keimigrasian. Istilah imigrasi itu adalah sebuah kata benda yang berarti perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Nah, ini yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, keimigrasian itu adalah hal ehwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Nah, lalu apa peran pemerintah dalam keimigrasian? Peran pemerintah dalam keimigrasian yakni adalah memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian, ya tentu saja pemerintah harus membentuk kantor imigrasi meliputi semua wilayah, mulai dari pusat, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan bila perlu desa, biar tidak membuang waktu orang untuk mengurus urusan keimigrasian. Karena wilayah kita ini kan wilayah kepulauan, keluar masuk barang ataupun orang itu tentu saja potensinya besar, dan kalau urusannya terpusat ini akan menjadi masalah dalam proses pelayanan administrasi. Nah, selanjutnya adalah soal sejarah keimigrasian di Indonesia dan pengaturannya. Jadi memang sejarah keimigrasian di Indonesia itu cukup panjang ya, mulai dari zaman penjajahan, karena kita memiliki sumber daya alam yang besar, yang banyak, yang luas. Ini tentu saja memicu orang untuk bagaimana turut serta membangun bisnis perdagangan. Dan karena turut sertanya banyak orang untuk berinvestasi dalam soal perdagangan, ini akan memicu orang untuk datang dan keluar, entah membawa ataupun keluar membawa hasil dari sumber daya alam itu. Nah, ketika Hindia Belanda memulai keimigrasian itu dengan membuka kantor pemerintahan yang mengurus soal imigrasi yang disebut dengan kantor sekretaris komisi imigrasi itu tahun 1913. Kemudian berkembang menjadi dinas imigrasi tahun 1921. Ya, kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah politik terbuka atau open door politik. Jadi maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi pintu terbuka adalah bagaimana memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka pengembangan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Kemudian di era revolusi kemerdekaan, masih di era kolonialisasi Hindia Belanda yang kemudian berakhir, itu masuk Jepang tahun 1942. Nah, pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar, jadi lebih kepada melanjutkan peraturan keimigrasian yang ada. Kemudian eksistensi pentingnya pengaturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian ada 4 peristiwa penting pasca proklamasi kemerdekaan. Pertama adalah repatriasi Afwi dan serdadu Jepang. Dalam peristiwa ini ditandai dengan pengangkutan ex Afwi dan pelucutan serta pengangkutan serdadu Jepang di Jawa Tengah, khususnya di Pulau Jawa dan Indonesia umumnya. Ini ditangani oleh panitia urusan pengangkutan Jepang atau Popda.
Kemudian yang kedua adalah kegiatan barter, pembelian senjata dan pesawat terbang pada masa revolusi kemerdekaan. Jadi para pejuang ketika itu sering bepergian ke luar negeri, misalnya masuk ke Singapura, Malaysia, masih tanpa paspor. Kemudian ada perjuangan diplomasi yang diawali dengan penyelenggaraan Inter-ASEAN Konferensi di New Delhi, India. Kemudian keimigrasian di Aceh. Jadi Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda sejak tahun 1945 telah mendirikan kantor imigrasi di 5 kota dan terus beroperasi selama masa revolusi kemerdekaan. Jadi pendirian kantor imigrasi di Aceh dilakukan sejak tahun 1945 adalah oleh Amiruddin. Nah, ini peristiwa cukup penting pada masa itu. Jadi jabatan imigrasi yang sejak semula di bawah Departemen Kehakiman pada tahun 1947 pernah beralih menjadi di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri. Selama masa revolusi kemerdekaan ada 2 produk hukum Hindia Belanda yang terkait dengan keimigrasian itu dicabut. Yang pertama adalah kaitannya dengan Toelating Besluit, itu 1916 diubah menjadi penetapan izin masuk atau PIM yang dimasukkan dalam lembaran negara nomor 30 tahun 1949. Dan selanjutnya adalah Toelating Ordonansi. Ordonansi ini tahun 1917 diubah menjadi Ordonansi Izin Masuk atau OIM dalam lembaran negara 331 tahun 1949. Jadi selama masa revolusi kemerdekaan, lembaga keimigrasian secara struktur masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Imigrasi atau Immigratiedienst peninggalan Hindia Belanda. Nah, kemudian kita masuk ke era Republik Indonesia Serikat atau RIS. Era Republik Indonesia Serikat merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Ya, jadi di era inilah Dinas Imigrasi Produk Hindia Belanda diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Di mana kepala jawatan imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J. Adi Winata. Nah, kemudian di era demokrasi parlementer, jadi periode krusial dalam era Republik Indonesia Serikat, berlanjut pada era demokrasi parlementer yang salah satunya terkait dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Jadi pada periode 1950 sampai dengan 1960, jawatan imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru. Nah, pada dasawarsa imigrasi tepatnya 26 Januari 1960, jawatan imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya dengan pembentukan kantor pusat jawatan imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi dan 1 inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri. Di bidang sumber daya manusia keimigrasian pada bulan Januari 1960, jumlah total pegawai jabatan imigrasi telah meningkat menjadi 1.256 orang yang kesemuanya adalah putra-putri Indonesia, menyangkut pejabat administratif dan pejabat teknik keimigrasian. Nah, di era Orde Baru adalah pemerintahan Orde Baru yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Jadi di masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar ya terhadap pemantapan lembaga keimigrasian. Jadi
Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang struktur organisasi dan pembagian tugas departemen yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi, termasuk lahirnya Undang-Undang 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Kemudian pengaturan keimigrasian itu meliputi pelayanan jasa keimigrasian, kemudian penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974, kemudian penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat Garuda Jakarta Tokyo, perbaikan kualitas cetak paspor, pengaturan masalah lalu lintas batas, pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian, dan penanganan TKI gelap di daerah perbatasan. Jadi banyak hal ya yang dilakukan terkait dengan kebijakan struktur organisasi pembagian departemen ini. Termasuk adalah masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di Indonesia secara tidak sah. Penghapusan eksis permit bagi warga negara Indonesia. Nah, di era reformasi dimulai dengan krisis ekonomi 97 telah mengakhiri periode panjang Orde Baru. Jadi memasuki era reformasi, aspirasi hidup dalam masyarakat menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai hak asasi manusia. Jadi tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparansi dan akuntabel terus didengungkan. Jadi arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara atau borderless countries dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antar negara. Jadi hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang memang letak geografisnya sangat strategis yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia di bidang tugas keimigrasian. Nah, lalu bagaimana sumber hukum keimigrasian? Jadi sumber hukum keimigrasian itu adalah pertama tulang ting Besluit. Jadi Steinblatt 1916 nomor 47 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Steinblatt 1949 nomor 330 serta Tulating Sordonansi Steinblatt 1949 nomor 331. Kemudian ada Undang-Undang Darurat nomor 40 tahun 1950 tentang surat perjalanan Republik Indonesia kaitannya dengan paspor sebagaimana pengganti ordonansi tahun 1937 tentang surat perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 42 tahun 1950 tentang biaya imigrasi. Kemudian ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1953 tentang pengawasan orang asing. Kemudian Peraturan Pemerintah 45 tahun 59 dan banyak lagi ya. Ini bisa dilihat. Nah, itu terakhir ada keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang petunjuk visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian persyaratan masuk dan keluar Republik Indonesia, satu adalah kaitannya dengan persyaratan masuk dan keluar, kemudian kewenangan pemerintah, hak warga negara dan lain-lain. Jadi persyaratan masuk ke luar negeri. Jadi setiap orang yang masuk atau keluar ke wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Jadi setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Kemudian setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat. Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi.
dan lain-lainnya. Kemudian penanggung jawab alat angkutan datang dari luar negeri itu diwajibkan sesuai dengan pasal 18 sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi. Ini jadi kalau kawan-kawan bawa barang atau urusannya kaitannya dengan angkutan itu harus kawan-kawan melakukan kegiatan surat menyurat ataupun pemberitahuan sebelum, karena tidak serta-merta ini ya. Kemudian kaitannya dengan kewenangan pemerintah. Jadi dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan atau identitas diri seseorang, jadi pejabat imigrasi berwenang. Dia punya wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian. Itu satu jadi wewenang pemerintah. Yang kedua, kaitannya dengan dalam keadaan darurat pejabat imigrasi dapat memberikan tanda masuk yang bersifat darurat kepada orang asing. Ini sesuai dengan pasal 11 ayat 1 terkait wewenang pemerintah. Kemudian tanda masuk sebagai maksud ayat 1 berlaku sebagai izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Jadi menteri berwenang melarang orang asing berada di daerah tertentu wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 12. Kemudian hak-hak warga negara. Jadi kaitannya dengan setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia itu sesuai dengan pasal 14 ayat 1 ya. Jadi dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Mungkin bisa dengan menunjukkan KTP dan lain sebagainya. Kemudian dalam rangka melengkapi bukti yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. Kemudian orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk. Ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Keimigrasian. Kemudian setiap orang yang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari pejabat negara pasal 15. Area imigrasi. Jadi setiap tempat pemeriksaan imigrasi itu ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian. Disebut dengan area imigrasi. Area imigrasi merupakan area yang terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah atau pejabat yang bertugas yang berwenang. Jadi kepala kantor imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi. Ini kaitannya dengan area imigrasi. Kemudian dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi dokumen perjalanan Indonesia itu satu itu berupa paspor Republik Indonesia dan dua surat perjalanan laksana paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara. Di situ memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi terdapat dua bentuk paspor di Indonesia, ada konvensional dan biometrik. Paspor umum reguler paspor. Kemudian untuk perjalanan reguler biasanya kalau di Indonesia wajib hijau. Kemudian paspor diplomatik paspor. Jadi untuk mereka yang bekerja sebagai perwakilan diplomatik. Kemudian paspor diplomatik Indonesia berwarna hitam. Selain paspor diplomatik ada lagi yang namanya paspor dinas atau resmi atau servis paspor yang diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik atau bagi pegawai negeri atau pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Nah, rekan-rekan kalau menjadi pekerja pemerintah itu karena ada tujuan khusus nanti mendapatkan paspor dinas resmi ya.
Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan surat perjalanan laksana paspor. Jadi surat perjalanan laksana paspor itu atau SLP dalam istilah internasional dikenal dengan sebutan travel document in lieu of passport. Setiap negara dalam keadaan tertentu akan mengeluarkan SLP, ini termasuk Indonesia. Jadi LSP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Visa tanda masuk dan izin tinggal. Nah, ini visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan surat izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu. Jadi setiap negara berhak mengeluarkan visa, termasuk Republik Indonesia ya. Kemudian visa Republik Indonesia itu terdiri atas visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas. Sebagai visa ini diberikan berdasarkan jenis paspor yang dimiliki. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, apakah dia tokoh agama, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, dan lain sebagainya. Kemudian dalam rangka penggabungan untuk bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara. Ini visa-visa ini bisa diberikan kepada. Kemudian tanda masuk. Tanda masuk artinya adalah tanda tertentu berupa cap yang dibukukan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik. Kemudian izin tinggal. Izin tinggal adalah izin yang diberikan pada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Setiap orang asing berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, itu bentuknya. Jadi bentuk izin tinggal itu satu, izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Kemudian bagaimana pemerintah melakukan pengawasan keimigrasian? Jadi pejabat yang melakukan pengawas keimigrasian adalah pengawasan keimigrasian itu meliputi satu, pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia, jadi yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Untuk pengawasan. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu adalah berupa sanksi administrasi yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar negeri. Jadi menurut Undang-Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Jadi tindakan administrasi keimigrasian dapat berupa cantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Keharusan keempat keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Pengenalan biaya beban atau deportasi dari wilayah Indonesia. Oke, kemudian pencegahan dan penangkalan. Jadi pencegahan itu adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan undang-undang. Kemudian penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan beberapa macam tindakan pidana
yang dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana. Adapun tindak pidana keimigrasian adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 113 sampai dengan 136. Salah satunya adalah dengan sengaja memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah tempat pemeriksaan imigrasi, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Bagi penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkut yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, ancaman pidananya dipenjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta. Bagi penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi, ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda dan pidana denda paling banyak dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Begitu juga setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan visa yang sah yang berlaku sebagaimana maksud pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian barangkali yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan materi hukum keimigrasian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.